Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Prawira, PMPM 22082600098. Pada blog tumbuh dan kembang ini, saya akan membahas tentang stunting. Nah, perlu diketahui, stunting ini merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, yang mana dia ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada di bawah -2 standar deviasi dari median standar pertumbuhan anak menurut WHO. Bisa dikatakan bahwasannya stunting ini merupakan penyakit yang merupakan suatu keadaan akibat kekurangan gizi secara kronis. Nah, untuk etiologinya sendiri, pada stunting ini yang pertama yaitu ada kurangnya asupan gizi yang kronis sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun, atau bisa kita sebut dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Lalu yang kedua yaitu ada infeksi yang berulang, penyakit infeksi yang berulang, contohnya seperti diare yang kronis, ada juga karena infeksi pada saluran pernapasan. Lalu yang ketiga yaitu pemberian ASI atau empasinya itu tidak kuat. Lalu ada karena kan sosial ekonominya itu yang rendah. Lalu bisa juga dikarenakan kurangnya gizi ibu saat hamil. Lalu untuk faktor risiko dari stunting ini, yang pertama yaitu ada faktor maternal. Nah, pada faktor maternal ini usia ibu terlalu muda atau terlalu tua. Bahkan bisa status gizi buruk saat hamil atau jarak kehamilannya itu yang dekat dengan jarak kehamilan sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada faktor anak. Untuk faktor anak biasa karena bayi dengan berat lahir yang rendah, lalu ada prematur, riwayat infeksi yang berulang. Pada yang ketiga itu ada faktor lingkungan, bisa disebabkan karena sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, sehingga kurangnya layanan kesehatan. Yang keempat yaitu ada faktor sosial ekonomi, bisa karena kemiskinan dan lain-lainnya. Nah, untuk kita mengetahui bahwa sebuah anak ini dia mengalami stunting atau tidak, itu bisa kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk eh, yang pertama kita lakukan anamnesis terlebih dahulu. Eh, Biasa ibu-ibu membawa anaknya itu, eh, kita tanyakan juga kepada ibunya bagaimana riwayat kehamilan ibu sebelumnya. Yaitu bisa kita tanya nutrisinya saat hamil gimana. Terus kemudian kita tanyakan juga riwayat kelahirannya, misal dari usia kehamilan, lalu juga berat badan lahirnya itu rendah atau tidak. Kemudian kita tanyakan juga riwayat pemberian ASI dan empasinya itu apakah kuat atau tidak. Lalu kita tanyakan juga adakah riwayat penyakit yang berulang, contoh kayak diare atau ISPA. Lalu kita tanya juga untuk pola makan sehari-harinya, mulai dari frekuensinya, kualitas, dan kuantitas gizinya. Lalu untuk yang keenam bisa kita tanyakan juga riwayat sosial ekonominya pada keluarga. Nah, setelah itu bisa kita lakukan pemeriksaan fisik pada anak, eh, yaitu dengan kita melakukan eh, timbang, bisa kita lakukan pengukuran tinggi badan terlebih dahulu. Itu tinggi badan atau panjang badan anak itu dia diukur, lalu kita letakkan pada plot kurva pertumbuhan WHO. Jadi, misalkan sebuah anak didapati dengan tinggi badan per umurnya itu -2, itu bisa eh, TB per BB-nya itu -2, jadi dia bisa menyebabkan stunting. Atau juga eh, -3, -3 bisa juga eh, stunting yang berat. Lalu kita ukur juga lingkar lengan atasnya, jadi untuk melihat status gizinya. Lalu kita lakukan juga tes lain, eh, kita lihat motorik dan kognitifnya itu apakah dia terlambat.
Lalu kita lakukan pemeriksaan penunjang pada stunting ini, yaitu yang pertama antropometri. Yang mana pada antropometri ini kita lihat pengukuran pada tinggi badan per umurnya, lalu berat badan per umurnya, atau berat badan per tinggi badannya. Bisa juga kita ukur tadi uh, lingkar lengan atas. Lalu bisa juga kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk biasanya dijumpai itu ada hemoglobin atau anemia, albumin serum, kadar zinknya, vitamin D, pemeriksaan feses juga bisa dilakukan. Kalau misalkan dia ada dijumpai eh, dicurigai adanya infeksi. Lalu juga kita lihat juga untuk riwayat, adakah riwayat dietnya kayak food recall 24 jam untuk analisis gizinya. Lalu kita kita berikan tata laksana dari stunting ini. Yang pertama yaitu ada pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan rutin di posyandu atau di layanan kesehatan. Lalu juga penanganan penyakit penyerta kayak misalkan terapi infeksi kronis yang atau berulang. Lalu yang ketiga intervensi gizi yang spesifik. Nah, itu ada perbaikan asupan gizi. Jadi ASI eksklusif itu diberikan dari mulai kelahiran bayi sampai 6 bulan, umur 6 bulan. Lalu setelah 6 bulan, setelah umur 6 bulan bisa dilanjutkan dengan memberikan empasi yang bergizi seimbang. Suplemen bisa juga diberikan suplemen zat besi, zinc, vitamin A, dan mikronutrien yang lainnya. Lalu ada intervensi gizi sensitif. Itu kita seperti kayak peningkatan akses air yang bersih, kemudian sanitasinya, layanan kesehatannya, dan edukasi gizinya. Nah, untuk edukasinya itu eh, kita edukasi bahwasanya pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif itu sampai 6 bulan. Dan setelah bayi berumur 6 bulan, itu bisa dilanjutkan dengan empasi yang bergizi dan seimbang. Bisa juga diberikan berdampingan dengan ASI. Lalu, pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan yang baik. Lalu, jadwal imunisasinya yang sesuai umur, imunisasi harus lengkap. Lalu untuk peran keluarga, terus juga ada edukasi tentang variasi makanan kayak protein, hewani, buah, dan sayur. Bahwasanya makanan-makanan yang kaya protein hewani atau buah dan sayuran itu sangat penting, bukan hanya karbohidrat aja. Eh, Lalu eh, peran keluarga juga perlu memantau pertumbuhan anak di posyandu dan juga tadi dilakukan imunisasi secara lengkap untuk mencegah terjadinya penyakit. Baik, untuk komplikasi dari stunting ini yang pertama yaitu ada gangguan perkembangan kognitif, yang mana bisa menyebabkan kecerdasan anak ini lebih rendah. Lalu ada gangguan pertumbuhan fisiknya. Jadi postur tubuhnya itu pendek pada usia dewasa. Kemudian peningkatan risiko penyakit kronis. Contoh kayak mohon maaf. Kemudian ada produktivitas rendah di masa depan. Lalu bisa peningkatan risiko morbiditas atau mortalitas pada anak. Baik, mungkin hanya ini dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.